Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi, kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 macam, yaitu yang pertama nanti di luar lingkaran, pada lingkaran, dan juga di dalam lingkaran. Namun sebelum itu, kita kembali mengingat 3 bentuk persamaan lingkaran. Yang pertama, yang berpusat di 0,0, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang berpusat di A, B, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan yang ketiga, ini adalah bentuk persamaan umum dari suatu lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran ada 2 cara, yaitu yang pertama adalah dengan substitusi langsung ke persamaan yang di atas ini ya. Jadi persamaan 1, 2 ataupun 3. Jadi kalau kita ingin mengecek kedudukan titik A, yaitu X1, Y1, ya tinggal kita masukkan X1-nya ke variabel yang X, Y1 ke variabel yang Y. Itu makna substitusi langsung. Kemudian ini kan soalnya mula-mula adalah bentuk sama dengan. Kalau ternyata setelah kita hitung ruas kiri, yaitu misalkan yang ruas kiri ini, ya, ternyata nilainya lebih dari yang ruas kanan, maka ini maknanya kalau lebih dari itu berarti di luar lingkaran. Ya, titiknya di luar lingkaran. Kemudian jika ternyata tandanya sama dengan, ya sama, berarti titik A terletak pada lingkaran. Pada itu maksudnya pas di garis pinggirnya itu ya. Nah seperti ini. Ini titik B maknanya titik yang terletak pada lingkaran. Ya, pas di garis yang muter ini. Ya, pada garis yang melingkar. Kemudian tentu yang ketiga adalah kalau kita ternyata menghitung nilai yang kiri kurang dari nilai yang ruas kanan, maka ini maknanya titik tersebut terletak di dalam. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal ini dengan cara yang pertama, yaitu substitusi langsung. Kita mencoba menjawab yang A terlebih dahulu, yaitu untuk persamaan yang X min 3 kuadrat ditambahkan Y plus 1 kuadrat sama dengan 13. Kita akan mengecek titik A, titik B, dan titik C kira-kira terletak di dalam, pada, ataupun di luar lingkaran. Sekarang kita akan mengecek titik yang pertama dulu, yaitu yang A, 2,1 ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, 2 ini yang depan, berarti kita gantikan untuk yang X, 1 untuk yang Y. Berarti dari persamaan ini, yang hurufnya X kita ganti 2, yang hurufnya Y kita ganti 1. Berarti menjadi 2 min 3 kuadrat ditambahkan 1 plus 1 kuadrat. Yang kanan nilainya 13. Jadi sementara tidak kita tuliskan tandanya terlebih dahulu. 2 min 3 itu min 1 dikuadratkan berarti 1. 1 ditambah 1, 2 dikuadratkan berarti 4. 1 tambah 4. Kira-kira nilainya dengan 13 lebih besar yang 13 atau yang 1 tambah 4? Tentu yang 13. Ya. Berarti
keterangannya adalah tandanya kurang dari. Nah, kurang dari berarti untuk titik A pada lingkaran yang pertama ini di dalam. Ya, kita tuliskan seperti ini. Yang A di dalam. Lalu kita lanjutkan untuk yang B dengan cara yang sama. Yang B titik 5, min 4. Berarti kita masukkan ya 5 menggantikan X, 5 min 3 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti min 4. Min 4 ditambah 1 kuadrat. Yang ruas kanan atau yang bagian kanan tetap kita tuliskan 13, tidak ada tandanya terlebih dahulu. Tanda itu nanti setelah kita hitung. 5 min 3, 2 dikuadratkan berarti 4. Ditambahkan nanti ya dengan yang ini. Min 4 ditambah 1 min 3 dikuadratkan 9. 4 ditambah 9. Berarti dengan 13 nilainya ya tentu sama. Nah, karena sama berarti yang B itu pada ya. Berarti titik B pas di bagian tepi lingkaran ya. Jadi pas di garisnya itu. Lanjut untuk yang C 4,5. X-nya kita ganti 4. 4 min 3 kuadrat ditambah Y-nya ini kita ganti 5. 5 plus 1 kuadrat kita bandingkan dengan 13. Maka kita peroleh 4 min 3 kuadrat. Ya, 4 min 3, 1 dikuadratkan 1. Ditambahkan yang ini. 5 tambah 1, 6 dikuadratkan 36. 1 ditambah 36. Tentu nilainya lebih dari 13. Lebih dari berarti di luar. Ya, titik C terletak di luar lingkaran yang pertama ini. Sekarang kita akan mencari kedudukan titik A, B, C terhadap lingkaran yang kedua. Ini ya. Nanti kita akan mengecek titik A, titik B, dan titik C. Sama pada dasarnya, titik A kita ganti nanti X-nya dengan 2, Y-nya dengan 1. Ya, kita mulai dari yang A. 2,1 ya. Kita ganti yang huruf X dengan 2, yang Y dengan 1. Berarti X kuadrat maknanya 2 kuadrat. Ditambah Y-nya kuadrat, Y-nya itu 1 ya. 1 kuadrat. Ditambah 4X, berarti 4 kali X-nya 2. 4 kali 2. Dikurangi 2 kali Y ya. Y-nya 1, berarti 2 kali 1. Dikurangi 11, ruas kanan mula-mula 0. Sekarang tinggal kita bandingkan tanda pertidaksamaannya atau persamaannya. Ini 2 kuadrat berarti 4 tambah 1 kuadrat 1 tambah 4 kali 2 8 dikurangi 2 kali 1 2 dikurangi 11. 4 tambah 1 5 tambah 8 13 dikurangi 2 11 dikurangi 11 berarti 0. Di sini tandanya berarti sama dengan artinya titik A terletak pada lingkaran ya. Artinya tepat di garis pinggir lingkaran. Kita lanjutkan untuk yang B dengan cara yang persis sama ya. X-nya kita ganti 5, Y-nya kita ganti min 4. Berarti menjadi 5 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 4 kali X, X-nya 5 dikurangi 2 kali min 4 dikurangi 11 sama dengan, oh ini mula-mula ya, jadi sekali lagi mula-mula belum ada tandanya terlebih dahulu, masih belum tahu apa sama, apa kurang dari, atau lebih dari. Sekarang kita hitung yang ini 25
ditambah min 4 kuadrat 16 ditambah 20 ditambah 8 kurangi 11 ya. Tentu nilai ini sangat besar, dikurangi 11 ya tetap positif. Yang ruas kanan itu 0. Positif dengan 0 tentu tandanya haruslah lebih dari ya. Karena tandanya lebih dari berarti titik B terletak di luar. Nah, untuk titik C silakan bisa kalian coba sendiri. Nanti akan kalian peroleh nilai dari yang untuk titik C ini lebih dari 0 juga. Sehingga titik C pada lingkaran yang kedua juga terletak di luar lingkaran ya. Kurang lebih seperti itu cara penyelesaian untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Sekarang saya lanjutkan untuk cara yang kedua, yaitu dengan cara membandingkan ya. Membandingkan jarak titik A ke pusat lingkaran dengan panjang jari-jari lingkarannya. Jadi D itu jarak titik A ke pusat lingkaran dan R itu adalah jari-jari lingkarannya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada ilustrasi terkait dengan cara yang inilah gambar ilustrasi yang berkaitan dengan cara yang kedua, yaitu jari-jari lingkaran. Ini yang warna hitam. Kemudian yang warna biru, ungu, dan juga hijau, ini untuk menunjukkan jarak ya. Ini yang D, yaitu jarak titik A ke pusat lingkaran. Ini saya menggunakan huruf yang berbeda agar lebih jelas. Jadi kalau ini D jaraknya itu lebih dari jari-jari, tentu titiknya di luar ya. Jadi kalau lebih dari tentu di luar. Nah, ini ilustrasinya adalah yang titik C ini. Tentu kita bisa memastikan bahwasanya yang warna hijau ini panjangnya lebih dari yang warna hitam. Ya, kalau panjangnya lebih dari, tentu ya mau nggak mau titik C harus di luar lingkaran. Kemudian untuk yang kedua, kalau ternyata jaraknya sama dengan jari-jari, otomatis titik itu terletak pada lingkaran. Nah, pada gambar ini adalah ilustrasi dari titik yang B. Ya, tentu yang warna ungu ini panjangnya sama dengan yang warna hitam ya, karena OB ini juga jari-jari ya. Kemudian untuk kasus yang ketiga, yaitu kalau ternyata jarak titik pusat ke titik A ataupun titik yang lain kurang dari jari-jari ya, kurang dari, berarti kan nah ini ilustrasinya adalah yang warna biru ini. Kalau titiknya di dalam, tentu kan ya jaraknya lebih pendek ya dari panjang jari-jarinya ya. Berarti kalau kurang dari itu maknanya titik itu terletak di dalam. Nah, tadi sudah kita cek dengan metode substitusi langsung. Kita peroleh yang A di dalam, B pada, C di luar ya untuk lingkaran yang pertama. Sekarang kita akan mencoba, tapi salah satu saja ya. Misalkan kita ambil yang A saja. Kita akan mengecek dengan cara yang kedua. Kita cek terlebih dahulu untuk yang A, yaitu khususnya di titik A, yaitu titik 2,1. Kita perhatikan untuk persamaan yang kedua, ini kan persamaan yang titik pusatnya di A, B. Jari-jari R ya. Berarti di sini kalau kita ingin dalam bentuk A, B berarti tanda di dalam kurungnya harus min ya. Berarti di sini untuk yang A ini adalah A-nya yaitu 3. Kemudian yang ini Y plus 1 maknanya kan Y min 1. Berarti nilai B-nya adalah min 1. Kemudian jari-jarinya adalah yang ini ya. Jadi yang ruas kanan ini tentu berupa yang ini, R kuadrat. Jadi R kuadrat nilainya adalah 13. Ya, pada soal yang A. Berarti ini maknanya R itu sama dengan akar dari 13 ya. Kalau kita gunakan pendekatan ya nilainya 3 lebih
ya, tapi nggak sampai 4 karena kalau yang sampai 4 itu akar dari 16 itu baru 4 ya. Akar 9 itu 3. Nah, ini diantara 9 sama 16 ya berarti 3 lebih gitu ya. Nah, sementara cukup 3 lebih saja, nggak usah sampai komanya ya. Kalau ingin memastikan ya harus pakai kalkulator atau alat bantu hitung yang lainnya. Jadi intinya di soal yang A ini titik pusatnya adalah 3,-1 dan jari-jarinya adalah akar 13. So 3 lebih tapi nggak sampai 4. Nah, sekarang kita akan mengecek jarak titik A ke titik pusat, yaitu 3,-1. Rumusnya adalah yang ini ya, menghitung jarak seperti yang di pertemuan pertama, yaitu seperti ini. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Kita anggap ini sebagai X1, Y1, yang kanan X2, Y2. Berarti D sama dengan akar dari X2 min X1, X2 itu 3, min X1 2 ya. 3 min 2, X2 min X1 kuadrat. Ditambah Y2 min Y1 ya, min 1 dikurangi 1 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 3 dikurangi 2, 1 dikuadratkan, 1 ditambah min 1 dikurangi 1, min 2 dikuadratkan, 4. Akar dari 5. Nah, kalau kita gunakan alat bantu hitung, ini ya, masih akar 5. Berarti akar 4 itu kan 2. Ya, ini 2 lebih sedikit. Ya, tapi nggak sampai 3. Kalau 3 itu berarti akar 9. Ya. Jadi intinya, jarak titik pusat ke A itu 2 lebih, 2, tapi panjang jari-jarinya 3, berarti kan jarak dari titik A ke pusat itu kurang dari jari-jarinya. Ya. Kurang dari berarti di dalam ya, berarti kesimpulannya A itu di dalam. Ya, tentu sama dengan metode substitusi langsung. Begitu juga untuk soal yang B, silahkan kalian bisa mencari titik pusat dan jari-jarinya terlebih dahulu, baru dihitung jaraknya dengan titik A, B, dan C. Kira-kira apakah sama dengan yang tadi? Ya, jadi asal perhitungan kalian teliti, saya yakin sama. Ya, hanya ini karena perhitungannya cukup banyak, jadi untuk proses yang lain, mengecek yang B, C, ya, maupun di lingkaran yang kedua, saya serahkan untuk kalian latihan mandiri. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 bentuk persamaan lingkaran, seperti yang tadi kita sudah membahas, ya. Nah, kemudian kita ingin mencari atau menentukan kedudukan garis K, yaitu misalkan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 terhadap lingkaran dengan persamaan di atas, jadi persamaan 3 ini. Nah, kedudukan garis itu dapat diketahui dengan cara membandingkan. Ya, ini ya. Membandingkan jarak titik pusat ke garis, yaitu kita sebut sebagai D, dan panjang jari-jarinya. Di sini ada keterangan, jika D, ya, jarak titik pusat ke garis itu ternyata kurang dari panjang jari-jarinya, maka garis tersebut adalah memotong lingkaran di 2 titik. Nah, ilustrasinya adalah yang ini. Jika D panjang dari atau jarak dari titik pusat ke garis itu kurang dari jari-jarinya, berarti yang ini ya, warna merah, maka otomatis garis ini akan memotong lingkaran di 2 titik. Ini ya, titik potongnya. Dan yang bawah ini sebagai titik potong yang kedua. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian, jika ternyata jarak titik pusat ke garis sama dengan, jadi nilainya sama, maka garis tersebut itu adalah garis yang menyinggung lingkaran. Tadi ini ya ilustrasinya. Jadi kalau menyinggung berarti ini jarak titik ke garis, titik pusatnya sama dengan panjang jari-jarinya.
Dan yang ketiga adalah jika kita menjumpai ternyata jaraknya lebih dari panjang jari-jari, maka garis tersebut tidak memotong maupun menyinggung, ya. Tidak memotong sekaligus tidak menyinggung lingkaran. Jadi ilustrasi adalah garis yang ini. Yang warna hijau ini menunjukkan jarak dari titik pusat ke garis, ya. Dan ini lebih dari jari-jarinya. Tentu garis ini meskipun diperpanjang tidak akan menyinggung maupun memotong lingkaran ini. Nah, penjelasannya kaitan dengan jarak, ya, karena kita harus membandingkan jarak dengan jari-jari. Kita ingat kembali konsep jarak titik ke garis, yaitu jika A titik X1, Y1 dan garis K, garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka jarak titik A ke garis K adalah seperti ini, ya. Nilai mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar dari A kuadrat ditambahkan B kuadrat. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu tentukan kedudukan garis K 3X min 4Y plus 7 sama dengan 0 terhadap lingkaran yang A dan yang B. Nah, di sini karena yang A itu bentuknya mirip persamaan yang kedua ini, berarti kita harus membuat bentuk ini agar seperti yang nomor 2. Jadi, kalau kita ingin menentukan titik pusat, maka tanda yang di dalam kurung harus kurang dari. Nah, kalau lebih dari gimana? Berarti diubah jadi seperti ini. X plus 5 itu kan maknanya X dikurangi min 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Sama dengan R kuadrat, ya. 6 itu sebagai R kuadrat. Berarti R-nya tentu adalah akar dari 6. Ya. Karena akar 6 tidak bulat, berarti tetap dituliskan akar 6 saja, ya. Atau kalau kita mau menggunakan pendekatan desimal, akar 4 itu kan lebih dari akar 6, ya. Akar 6 itu kan lebih dari akar 4. Akar 4 itu nilainya 2, berarti ini nilainya 2 lebih, ya. Yang penting 2 lebih tapi nggak sampai 3, karena akar yang nilainya 3 adalah akar 9. Berarti di sini bisa kita tentukan titik pusatnya adalah min 5,2, ya. Jadi lingkaran yang A adalah lingkaran yang titik pusatnya di min 5,2 dan jari-jarinya adalah akar 6. Sekarang kita menghitung jarak titik ke garis, ya. Misalkan ini titiknya kita namakan sebagai X1 Y1. Berarti menggunakan rumus yang ini bisa kita tentukan D sama dengan nilai mutlak AX1, ya, langsung. Berarti tentu di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah 7. Berarti AX1 A-nya 3 kali X1, di sini X1-nya adalah min 5. Ditambahkan BY1, B-nya min 4, dikalikan Y1-nya 2, ditambah dengan 7. Ini nih kita bagi dengan akar dari A kuadrat, berarti 3 kuadrat ditambah B kuadrat, min 4 kuadrat. Ini bisa kita lanjutkan. 3 kali min 5, min 15. Min 4 kali 2, berarti min 8. Ditambah 7. Kita bagi dengan akar dari 9 ditambah 16, ya. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita lanjutkan. Yang atas, min 15 dikurangi 8,
min 23 ditambahkan 7 berarti min 16. Dibagi 9 ditambah 16, 25 di akar, berarti 5. Nah, karena dimutlakan berarti negatifnya hilang, tinggal 16 dibagi 5. Ya, itu kalau digunakan desimal berarti 3,2. Jadi jaraknya adalah 3,2, jari-jarinya 2, ya, tapi nggak sampai 3. Berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya D lebih dari jari-jari, ya. Karena D lebih dari jari-jari berarti pakai yang C ini, ya, tidak memotong maupun menyinggung. Jadi yang A ini kedudukan terhadap lingkarannya adalah tidak memotong maupun menyinggung. Oke ya, ini kedudukannya. Jadi tanpa perlu kita menggambar bagaimana kondisi garis dan posisi lingkarannya, bisa kita pastikan garisnya tidak memotong maupun menyinggung lingkaran yang A. Untuk soal yang kedua, berarti kita menggunakan rumus yang ini, karena ini merupakan persamaan umum lingkaran. Ya, berarti nanti titik pusatnya adalah min A per 2, min B per 2, di mana A itu adalah koefisien yang X dan B koefisien yang Y. Berarti A-nya adalah yang ini, min 6, dan B-nya adalah yang 2. Berarti titik pusat, ya ini rata-rataan, titik pusatnya adalah min A per 2, berarti min 6 per 2, min B per 2, berarti B-nya 2 per 2. Berarti sekarang kita peroleh min ketemu min plus 6 bagi 2, 3, 2 bagi 2, 1, berarti min 1. Jadi titik pusat untuk lingkaran yang B adalah 3, min 1. Selanjutnya, kita menentukan panjang jari-jari. Ya, berarti menggunakan rumus yang ini. Berarti akar dari A kuadrat per 4, berarti min 6 kuadrat dibagi 4, ditambahkan, ya ini ya, B kuadrat per 4, B-nya 2, 2 kuadrat per 4, dikurangi C. Nah, di sini hati-hati, C-nya itu min 6. Berarti kalau dikurangi C, ya dikurangi min 6. Sekarang bisa kita hitung. Nah, ini bisa langsung kan ya. Karena min 6 dikuadratkan 36 dibagi 4, 9. Ditambahkan 2 kuadrat 4 dibagi 4, 1. Ditambahkan, ya dikurangi min 6 sama aja ditambahkan 6. 9 tambah 1, 10 tambah 6, 16. Akar dari 16, 4. Ya. Jadi, lingkaran untuk yang B adalah lingkaran yang titik pusatnya di 3, min 1 dan jari-jarinya adalah 4. Kemudian dengan konsep yang tadi kita harus menentukan jarak dari titik pusat ke garis K. Ya, berarti D sama dengan A X1. Tentu X1-nya adalah yang ini, X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah yang min 1. Berarti A X1 langsung A-nya tadi adalah 3. A 3 kali X1 juga 3. Ditambah B, B-nya min 4. Dikalikan Y1, berarti min 1. Ditambah C, C-nya 7. Ditambah 7. Kemudian ini hasilnya kita bagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat, ya 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nah, ini caranya sama dengan yang tadi. Berarti yang atas kita hitung 9 tambah 4 tambah 7 dibagi 9 tambah 16 tadi 25 ya, akar 25. Berarti sekarang
Yang atas adalah 20 ya, 9 tambah 4 13 tambah 7 20 dibagi 5. Ya, ini dimutlakan, tapi karena memang hasilnya sudah positif, tanda mutlaknya bisa langsung kita hilangkan, jadinya 20 bagi 5 4. Sehingga jari-jarinya 4 dan jarak dari titik ke garis juga 4. Berarti kita peroleh D sama dengan R. Sehingga kalau D sama dengan R berarti kita pakai yang kedua, yaitu garis K menyinggung. Ya, lingkaran yang B ya. Jadi seperti itulah kurang lebih untuk menentukan kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Sekarang akan saya jelaskan untuk contoh soal yang kedua berkaitan dengan garis ya, kedudukan garis terhadap lingkaran. Di sini contoh soal yang kedua yaitu tentukan koordinat titik potong garis X min Y plus 3 sama dengan 0 terhadap lingkaran ini. Nah, jadi sudah diketahui bahwasannya memang garis ini dengan lingkaran memiliki titik potong. Ya, berarti otomatis yang D kurang dari R ya, yaitu memotong lingkaran di 2 titik. Lalu bagaimana kita menentukan koordinat titik potongnya? Caranya yang pertama, biasanya garis kita ubah persamaannya terlebih dahulu. Persamaan garis pada soal itu kan X min Y plus 3 sama dengan 0. Berarti sekarang ini bisa kita pindah ruas ke sisi sebelah kanan. Nanti jadi kebalikannya tandanya ya. Berarti yang kiri hanya tersisa X saja. Sedangkan yang kanan Y-nya jadi positif. 3-nya jadi negatif, yaitu X sama dengan Y min 3. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Di sini ada keterangan X itu sama dengan Y dikurangi 3. Artinya apa? Artinya pada persamaan lingkaran yang ini, X bisa kita ganti dengan Y min 3. Berarti yang tadinya X kuadrat menjadi Y min 3 kuadrat. Ditambah Y kuadrat. Ditambah lagi 8X. Nah, X-nya diganti ini ya. Berarti ditambah 8 kali Y min 3 dikurangi 4Y ditambah 11. Nilainya harus 0. Kita sederhanakan yang ini, Y min 3 artinya, ini ya saya tuliskan di bagian atas, Y min 3 dikalikan Y min 3. Y dikalikan Y kuadrat. Ini kalau dikalikan Y kali min 3Y, ini juga min 3Y, berarti min 6Y. Lalu yang belakang kali yang belakang, min 3 kali min 3 plus 9. Berarti dapat kita lanjutkan menjadi yang ini ya, Y kuadrat min 6Y plus 9 ditambah Y kuadrat ditambah, nah ini 8 kali Y, 8 kali min 3, 8Y min 24 dikurangi 4Y ditambah 11 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya, Y kuadrat dengan Y kuadrat, berarti 2Y kuadrat. Kemudian ada min 6, 8, dan min 4 ya, untuk koefisien Y. Min 6 ditambah 8, berarti plus 2, tapi dikurangi 4, min 2. Kemudian, untuk yang bilangan, 9, ini ya, dikurangi 24 berarti min 15 ditambah 11 ya. Berarti min 4 sama dengan 0. Lalu kita perhatikan ini merupakan kelipatan 2 semua ya. Biar sederhana, bagilah kedua ruas dengan 2 sehingga kita peroleh Y kuadrat min Y min 2
sama dengan 0. Kita faktorkan bentuk ini, kita peroleh yang dikali min 2 dan hasil penjumlahannya min 1 yaitu Y min 2 dikalikan Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 1. Di sini kita tentukan dulu kalau Y-nya 2. Nanti setelah itu kalau Y-nya min 1. Tadi kita sudah menentukan persamaan yang pertama, yaitu X itu senilai dengan Y dikurangi 3. Berarti X sama dengan Y dikurangi 3. 2 dikurangi 3, yaitu nilainya min 1. Kemudian yang bawah, X sama dengan Y-nya dikurangi 3. Berarti min 1 dikurangi 3. Min 1 kurangi 3 berarti min 4. Dan langkah terakhir, kalau sudah kita tentukan nilai X dan Y, yaitu kalau Y-nya 2, X-nya min 1. Berarti tentu koordinat X, Y. Berarti X-nya min 1, Y-nya 2. Dan yang kedua, kalau X-nya min 4, Y-nya min 1. Ini adalah hasil akhir untuk contoh soal yang kedua, yaitu koordinat titik potongnya adalah min 1,2 dan min 4, min 1. Sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan latihan soal untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi yang tadi sudah saya sampaikan. Bila masih mengalami kesulitan, silakan bisa diulang kembali videonya, barangkali ada informasi yang terlewat. Namun jika sudah diulang kembali namun masih mengalami kesulitan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.